Shalom. Perkenalkan, nama saya Alex Pati. Pada kesempatan ini, yang hendak saya tanyakan adalah mengenai hukum haram. Kita tahu kalau kita baca dalam Ulangan 14 ayat 3 sampai ayat 21, kita akan mengetahui bahwa dalam ajaran agama Yahudi ada binatang-binatang yang diharamkan untuk dimakan. Kemudian kalau kita lihat pada Kisah Rasul 10 ayat 10 sampai ayat ke-16, maka kita bisa menangkap kesan bahwa apa yang diharamkan oleh kitab Taurat, yaitu kitab Ulangan tadi, itu disahkan oleh Tuhan sendiri untuk kita makan. Nah, bukankah ini sering menjadi suatu bahan yang sering diperdebatkan di kalangan Kristen sendiri, yaitu Kristen Protestan dan Advent yang tidak makan hal-hal yang haram tersebut. Saya mohon penjelasan dari Bapak Bambang Nursena, bagaimana pandangan Bapak atau bagaimana pandangan Ortodoks Syria mengenai hal ini. Apakah mengikuti kitab Taurat yang juga hampir sama dengan Al-Quran, ataukah mengikuti ketentuan dari Perjanjian Baru? Terima kasih. Saya jawab dulu ya. Kitab Ulangan pasal 14:3 sampai 21 itu mengulangi apa yang ditulis dalam kitab Imamat pasal 11 tentang binatang-binatang yang ditentukan tidak boleh dimakan bagi hukum atau syariat Nabi Musa. Ketika Kristus datang, di situ Kristus memperbarui hukum ilahi itu. Dengan kata lain menggenapi hukum ilahi, dan di sana dikatakan bahwa bukan yang masuk ke dalam mulutmu itu yang menajiskan, tapi yang keluar dari hatimu itu yang menajiskan. Karena apa? Kenajisan spiritual, kenajisan moral itu lebih parah ketimbang sekedar makanan. Kisah Rasul 10 ayat 10 sampai 16 itu menceritakan pengalaman Petrus. Ketika Petrus menerima penampaan, karena apa? Petrus itu saking striknya pada hukum Taurat, dia ragu-ragu. Dia diutus mengabarkan Injil kepada seluruh dunia, dari Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tiba-tiba dia harus membaptis Kornelius yang bukan orang Israel, yang makanannya saksang, babi, kemudian rica-rica. Oh, jadi dia mikir lah, ini gimana nanti kalau saya bertamu di sana, saya harus makan makanan-makanan haram itu. Kulit itu adalah profesi haram bagi orang Yahudi. Makanya di Yahudi tidak ada wayang. Karena wayang itu profesinya haram, itu memegang kulit yang sudah diinapkan, itu haram bagi orang Yahudi. Nah, itu kemudian Tuhan memperingatkan Petrus, Injil ini universal, tidak bisa dibatasi dengan Yudaisme tok, tidak bisa dibatasi dengan Israel tok. Suatu saat kamu akan menemui orang Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Tradisinya berbeda, makanannya berbeda. Bagaimana kamu harus batasi ini? Petrus dikatakan yang dihalalkan Allah jangan kamu haramkan. Petrus kemudian membaptis Kornelius, makan bersama dengan Simon si penyamak kulit, dan Injil disebarkan. Nah, persoalannya kalau orang Islam punya pandangan babi haram, ya silakan. Kalau bagi orang Kristen, alasannya orang Kristen tidak lagi memelihara Taurat. Karena semua yang di Taurat itu berlaku untuk akhir zaman. Loh, di Islam kan ada itu yang namanya ayat yang nasik dan mansukh, yang dibatalkan dan diperbarui dengan yang baru. Kalau sekarang umat Islam mengharamkan babi, kenapa makan onta? Kenapa makan cumi-cumi? Kenapa makan belut? Loh, belut nggak boleh menurut kitab Taurat. Cumi-cumi nggak boleh dimakan. Makanya restoran Cina tutup semua itu. Seafood itu tutup semua itu. Nah, ini Yahudi, bahkan saya mungkin lebih advent, saya tidak makan cumi-cumi, tanya Pak David. Karena haram, karena kulit saya tidak tawar. Jadi persoalannya, kalau Tuhan itu mengizinkan setiap zaman berbeda, ya itu tidak bisa kita paksakan. Zaman Musa memang tidak boleh. Tapi kenyataannya zaman Yesus boleh, ya ikuti yang boleh saja. Gitu loh. Bahwa pada pandangan orang Islam, kami memelihara Taurat Musa. Apa benar wong masih makan cumi-cumi kok? Unta nggak boleh dimakan loh, karena kukunya belah di kitab Imamat. Kemudian juga belut nggak boleh dimakan, lele nggak boleh dimakan orang Yahudi. Itu nggak masuk jadwal koser bagi orang Yahudi yang boleh dimakan. Lele nggak boleh dimakan, termasuk lele dumbo juga nggak boleh. Sejenis itu, pokoknya nggak boleh dimakan. Kenapa Islam makan? Nah kalau gitu ya jangan dipersoalkan dong. Itu karena memang syariatnya beda-beda gitu aja lah. Lah bagaimana sikapnya gereja Ortodoks Syria? Kalau saudara pergi ke rumah-rumah orang Kristen Syria, memang di sana tidak ada babi. Karena orang Kristen Syria sadar di mana mereka berada. Jadi
Kristen Syria, Kristen Koptik yang di Timur Tengah itu semboyannya bukan karena halal haram, tapi semboyannya setiap makanan itu adalah tahir. Roma pasal 14 ayat 20. Tetapi celakalah orang yang karena makanannya saudaranya yang lain jadi tersandung. Kalau saudara masak saksang di rumahmu, tetanggamu muslim Pak Haji, dia tidak mau makan semeja dengan Anda, disitulah kesempatan Anda untuk berkomunikasi, bersaksi tertutup. Pilih makanan atau pilih Injil. Nah, pilih Injil ya sudah, jangan dimakan. Tapi kalau kepingin Pak, masuk ke restoran Cina gitu loh. Jadi enak saja kita ini. Orang Kristen Syria makan itu. Di Australia, kan ada gereja Syria di sana, makan kalau di Australia. Tapi kalau di Damaskus, ya jangan makan. Nanti kita menimbulkan batu sandungan bagi tetangga kita. Lain lagi nih kalau orang-orang Ambon, kelakuan Batak, kelakuan Manado, bikin gereja di Jawa, kemudian potong RW di kampung Muslim, itu rusak ini. Kalau di sini ini akibatnya apa? Tetangga sekitar, oh jangan bergaul dengan orang itu. Kenapa? Itu jenggong nanti makanannya asing. Lah ini yang seperti ini. Jadi persoalannya bukan soal halal haram. Persoalannya adalah bisakah kita menempatkan diri demi Injil di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau saudara merasa saudara mulai tersandung, jangan makanlah. Makan yang lain saja. Pak Yusuf Roni itu kan punya tamu banyak dari IAIN yang mengajar di ACT-nya. Saya pas di sana memberi kuliah tamu di Pak Yusuf. Pak Bambang yang bagian ini menyambut tamu-tamu kami dari IAIN. Pak Yusuf di mana? Saya masih ada ini acara. Ya sudah, saya datang. Saya sampaikan ke sana. Tapi syarat loh Pak Yusuf apa? Masakannya harus steril, nanti saya yang disalahin. Oh ya, boleh. Terus saya bilang, mari Pak. Dari IAIN datang. Oh ya, silakan. Ini makan dulu siang, makan siang ini. Ini dijamin steril Pak ini. Steril apa? Oh, kami percaya kalau yang menyajikan Pak Bambang dengan Pak Yusuf, kami percaya pasti steril. Makan begitu lahapnya. Di situ kita ngobrol. Kalau pandangan Kristen tentang hak perempuan bagaimana? Kalau pandangan Kristen tentang dosa bagaimana? Nah, di situ kan ada komunikasi. Coba kalau misalnya Anda pakai saksang di situ. Ya, terima kasih Pak. Dingin dia. Habis ngajar pulang, bahkan nggak mau ngajar lagi. Siapa yang rugi? Jangan gara-gara makanan yang lain kita korbankan. Orang Jawa menyebut namanya kawulo telih. Kawulo telih itu dia tidak ngawulo kepada Tuhan, tapi ngawulo pada perutnya. Nah, yang begini ini bahaya. Saya kira Paulus paling realistis. Kalau engkau katakan takut dengan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, katanya di dalam 1 Korintus 8, kita tahu tidak ada berhala di muka bumi ini dan tidak ada ilah lain kecuali Allah. Karena itu masuk ke pasar, masuk aja beli makanan apa saja, asalkan dikuduskan dengan ucapan syukur dan doa. Saya kira ini lebih masuk akal, saudara-saudara. Lah soal Advent bagaimana? Ya, maunya Advent itu sebetulnya kembali kepada aturan-aturan dari perjanjian lama. Tapi sebetulnya kalau memang Advent begitu, mestinya Advent juga lebih strict lagi memelihara. Mestinya Jumat sore sudah tidak boleh kerja dia, karena itu sudah masuk hari Sabat. Lah Advent itu kadang-kadang kurang pas gitu loh. Di satu pihak dia mau menuruti hukum Taurat yang tidak dibatalkan oleh Kristus, tapi di pihak lain hitung-hitungan waktunya nurut orang Barat. Kalau menurut orang Timur, ya Advent jangan pakai penanggalan Masehi dong. Itu kan penanggalan Barat. Dan waktunya waktu matahari. Penanggalan Sabat itu kan penanggalan bulan. Dan itu hari Yahudi itu diawali pada jam 6 sore, bukan jam 6 pagi. Jadi itu menurut saya Advent itu separuh Yahudi, separuh Kristen. Kalau mau jadi Yahudi, Yahudi sekalian, Kristen sekalian gitu. Tapi ya kita boleh beda pendapat, tidak apa-apa. Mungkin saya salah, tapi kalau misalnya saya salah ya saya minta maaf, itu aja lah. Katanya Gus Dur gitu aja kok repot. Di Bali saya ditanya, Pak boleh nggak kita orang Kristen mengucapkan salam? Tadi kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semangat sekali. Kalau di sini boleh. Menurut saya salam itu wajar. Salam itu kan dibaca begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi engkau sekalian, warahmatullah dan rahmat Allah wabarakatuh dan berkatnya. Itu artinya gitu aja. Syekh Al-Adjar
yang namanya Mahmud Saltut ketika menyambut Bung Karno, ketika Bung Karno menerima gelar Doktor Honoris Causa di bidang ilmu filsafat di Universitas Al-Azhar. Saya punya teksnya itu. Karena saya lagi nulis buku tentang Bung Karno sudah selesai. Itu beliau mengatakan begini. Ketika menyambut Bung Karno, salamnya begini, dibalik sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibalik. Jadi assalamualaikum, alaikum, salam Allah, sejahtera Allah atas engkau sekalian dan berkatnya dan rahmatnya. Bukan rahmatullah tapi salamullah warahmatuhu wabarakatuh. Kalau saudara pergi-pergi naik taksi lah itu di Yordan, di Libanon sana, begitu nanti Anda mengucapkan terima kasih kan ma'asalam, ma'asalam ilal liqa. Ma'asalam itu artinya apa? Salam bersama engkau. Ma'asalam, salam bersamamu. Kadang-kadang orang assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam ma'akum, wa ma'akum salam itu. Jadi tidak ada alaikum, alaikum itu atas engkau. Ma'akum bersama engkau. Ma'asalam, salam bersamamu itu gitu. Orang Kristen di Palestina dia mengucapkan misalnya Allahumma ma'ak, Allah beserta engkau. Di Syria orang Kristen mengucapkan assalamualaikum, Islamnya juga waalaikumsalam. Tapi di Indonesia kok jadi lain. Nah, karena di Indonesia bahasa agama sudah mantra. Hanya setibanya enggak apa? Harus mengucapkannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan enggak ada yang mengucapkan salamallahu ma'akum warahmatuhu wabarakatuh. Enggak ada. Karena apa? Bagi orang Arab itu ucapan sehari-hari. Kayak orang Indonesia gini. Sampai ketemu ya Tuhan memberkati, kira-kira gitu loh. Kalau Islam ya gimana apa kabar, Tuhan memberkati, sampai ketemu ya gitu. Atau rasbah habis beras makan gabah, orang Batak gitu. Ya itu ucapan sehari-hari gitu. Tapi karena sudah menjadi semacam bahasa ritual, diubah pun tidak boleh. Dan lalu ditanya, boleh nggak Pak mengucapkan itu? Kalau saya gampang aja, takonono dhisik. Kalau saya mengucapkan assalamualaikum boleh apa enggak Pak Kiai? Pak Agil boleh ucapan saja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi kalau Jainuddin Amjad, boleh nggak mengucapkan? Nggak boleh. Nggak boleh, itu haram. Ya jangan diucapkan, gitu aja. Gitu aja kok repot. Jadi tergantung, kamu mau apa sekarang? Diucapkan? Boleh? Boleh saya ucapkan. Kalau enggak ya nggak usah, nggak apa-apa. Saya kira itu saudara-saudara, terima kasih.